Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan podcast Kesungsung MTS Negeri 4 Banyuwangi edisi Ramadan. Bersama saya Lulu Anwaria. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa lagi dengan podcast Kesungsung MTS Negeri 4 Banyuwangi dalam kondisi masih berpuasa ya ini Pak Rifai. Di tengah-tengah kita sudah hadir Bapak Rifai. Perlu diketahui beliau adalah Waka Kurikulum MTS Negeri 4 Banyuwangi. Kita sapa dulu yuk. Assalamualaikum Pak Rifai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Puasa ini belum ada halangan yang bagaimana ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga di akhir sampai akhir puasanya lancar. Amin. Pemirsa yang berbahagia, tema kita kali ini adalah tentang sosok manusia yang dirindukan oleh surga. Apakah kita termasuk di dalamnya? Baiklah, siapa saja orang-orang yang dirindukan oleh surga akan dipaparkan langsung oleh Bapak Rifai. Monggo Bapak Rifai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa podcast Kesungsung MTS 4 Banyuwangi. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Lulu tentang orang-orang yang dirindukan oleh surga. Ini mengambil dari hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi. Al-jannatu mustaqatun ila arba'in nafarin talil Qur'an wa hafidil lisan wa mut'imil ji'an wa sha'imina fi sahri Ramadan. Jadi al-jannatu atau surga itu merindukan 4 sosok. Yang pertama adalah orang-orang yang talil Qur'an, yang membaca Al-Qur'an, yang hidupnya selalu berlandaskan Al-Qur'an, yang hidupnya selalu istiqomah membaca Al-Quran, walaupun tidak paham maknanya mungkin, tetapi dia istiqomah membaca Al-Quran, maka insya Allah itu akan menjadi bagian orang-orang yang dirindukan oleh surga. Kalau salah-salah tajwidnya itu gimana Pak Rifai? Misalnya masih kita pengen baca Al-Quran, tetapi panjang pendeknya masih ini belum inilah, karena kan kalau belajar kalau tua itu kan seperti mengukir di atas air gitu kan. Iya. Kalau namanya belajar ya salah-salah sidik nggak apa-apa, tapi ya usahakanlah, namanya mencari ilmu, belajar Al-Quran itu kan ya wajib hukumnya. Kalau belajar agama itu kan wajib, kalau belajar yang lain itu kan ya sunnah wajib muakkad, fardu kifayah. Seperti itu. Yang kedua, Bu Lulu, untuk orang yang dirindukan oleh surga yaitu wahafidil lisan, yaitu orang yang menjaga lisannya. Maksudnya adalah orang-orang yang mampu menjaga lisannya, tidak menyakiti orang lain dengan kata-katanya, tidak mengucapkan sesuatu yang dilarang oleh agama. Seperti bahasa Jawanya misuh lah, seperti itu. Jadi dijaga supaya tidak seperti itu bagaimana. Kemudian mampu menjaga lisannya agar bisa mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik, seperti mengucapkan tasbih, mengucapkan istighfar, mengucapkan kalimat takbir dan lain-lain sebagainya. Ya, ini adalah orang-orang yang dirindukan oleh surga. Tapi kadang gini Pak Rifai, lidah emang kan tak bertulang ya. Itu kadang aku guyon kok ngomong seperti itu, tapi kadang itu kepada orang lain itu terasa menyakitkan lah. Hal-hal seperti ini bagaimana nih caranya, apakah harus minta maaf ataukah kita sendiri nggak usah baper-baper amat gitu, gimana Pak? Ya. Tadi dijelaskan bahwa menjaga lisan. Jadi ketika kita mau mengucapkan sesuatu itu harus dipikirkan terlebih dahulu. Fakir qabla an ta'jim, pikirkan terlebih dahulu sebelum panjenengan mengucapkan. Menyakiti apa enggak gitu ya. Tidak. Makanya surga itu sangat merindukan orang-orang yang mampu menjaga lisan. Karena menjaga lisan memang sulit. Kadang-kadang kita
ngomong perasaan ngomongnya betul, tapi orang lain tanggapannya tanggapannya lain gitu lah ya, lain ladang lain belalang. Makanya kita harus harus berhati-hati menjaga itu tadi ya Pak Rifai ya. dijaga lisan kita supaya tidak mengucapkan suatu, apalagi ucapan-ucapan itu jelas-jelas menyakiti orang lain, itu jangan. Wong tidak jelas menyakiti kadang-kadang bisa menyakiti, apalagi jelas menyakiti. Untuk itu siapapun para permisa, ya kami harap semuanya, apalagi sekarang di momen bulan puasa, kita bisa menjaga lisan kita. Kalau bisa kita ucapkan kalimat-kalimat thayyibah, di samping itu kita akan dirindukan ke surga, apa yang kita ucapkan itu akan mengandung pahala. Atau diam aja gitu ya Pak. Fa illam yastati fal yasmut ya. Qul khairan fa illam yastati fal yasmut. Ucapkan yang baik, apabila tidak bisa mengucapkan yang baik, diam aja. Ya, kalau bukan jadi pendiam ya. Tapi kalau guyon ya nggak apa-apa. Silent is golden kalau saya Pak Rifai. Gitu, ya. Terus yang ketiga adalah mut'imil ji'an, yaitu memberi makan pada orang-orang yang lapar. Ini ada dua makna yang lapar di sini. Ada yang memaknai lapar karena memang betul-betul tidak punya makanan untuk dimakan, ya, karena mungkin kondisi ekonominya terlalu lemah, atau mungkin kondisi keluarganya banyak sekali sehingga jatah makan yang seharusnya bisa mengenyangkan mereka tidak mampu mengenyangkan perut mereka. Yang kedua, di sini orang-orang yang lapar bisa diartikan orang-orang yang sedang berpuasa. Oleh karena itu, ketika kita berpuasa seperti ini menjelang buka, banyak sekali masjid-masjid yang menyediakan takjil ya. Harapannya apa? Harapannya supaya dapat pahala. Orang yang memberikan takjil itu mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang berpuasa. Tapi jangan disalahartikan, terus memberikan takjil kemudian dia tidak mau berpuasa. Ini yang salah, kadang-kadang seperti itu. Iya. Jadi jangan disalahartikan. Jadi memberi makan di orang-orang yang lapar bisa diartikan menjadi dua tadi. Yang pertama adalah memberikan makan kepada tetangga kita atau saudara-saudara kita yang kurang mampu. Ya, apalagi di momen bulan puasa ini kan kita dianjurkan untuk banyak bersedekah. Dan nanti mungkin ada zakat, baik itu zakat mal, zakat fitrah yang harus diberikan kepada orang-orang fakir miskin seperti itu. Jadi memang apa namanya, kalau misalkan ini di masjid-masjid kan, kalau di masjid kan umum Pak Rifai, bukan hanya untuk orang fakir miskin, siapapun yang misalkan dari safar ya, dari bepergian itu singgah gitu kan, dia juga bisa berhak mendapatkan. Itu berarti ya apa namanya, untuk ketentuan bagi fakir miskin itu tidak berlaku itu Pak Rifai. Ya, pokoknya di sini artinya kan yang lapar, ya, baik ya dalam kondisi lapar, dalam kondisi seperti yang Panjenengan sampaikan tadi, dalam kondisi safar dia bepergian, kemudian dalam bepergian kan kadang-kadang kita menemukan warung, kadang-kadang tidak menemukan warung, nggak buka. Bahkan saya juga pernah pas puasa itu takjiah ke rumah saudara di Kabupaten Jember, mau pulang, mau belok, wah kok gak enak warungnya kayaknya, kemudian gak enak, maksudnya tempatnya kurang, terus ke timur terus sampai tidak menemukan warung, akhirnya singgah ke masjid. Di masjid ada makanan. Nah, di masjid alhamdulillah bisa berbuka puasa di situ. Oke, selanjutnya Pak Rifai. Untuk yang keempat ini adalah as-shaimina fi sahri Ramadan, yaitu orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Nah, ini adalah ini kita ya berpuasa di bulan Ramadan. Berarti kita adalah termasuk orang-orang yang dirindukan oleh surga. Amin. Tapi puasanya gimana dulu ini? Yang mutakin apa bukan? Itu. Hanya Allah yang tahu itu Pak Rifai. Ya. Jadi orang-orang yang dirindukan surga itu adalah orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan wahtisaban, dengan mengharap keridhaan oleh Allah. Jadi
puasanya itu Benar-benar karena Allah. iman dan karena betul-betul itu karena Allah, Bukan hanya karena orang menghilangkan lain. makan dan minum, Ya, nggak makan dan seperti minum, itu. tapi semuanya masih jalan, Iya. hibah masih jalan dan seterusnya. Atau kadang-kadang malu tetangganya puasa kok nggak puasa, malu karena teman orang kerjanya lain, gitu. karena orang lain. Jadi harus ridho, betul-betul ridho karena Allah, ridho karena memang puasa itu adalah perintah Allah, dan di mana berpuasa itu betul-betul salah satu ibadah yang butuh iman yang kuat, karena orang berpuasa dan orang tidak berpuasa itu kan tidak kelihatan ya. Kalau sholat kelihatan, haji kelihatan, bayar zakat kelihatan, kemudian bersyahadat juga diucapkan kelihatan. Tapi kalau berpuasa seperti ini, tantangan sendiri ya, keimanan seorang tuh. Ya, makanya Allah kan dalam saya lupa itu bahwa puasa itu adalah untukku, karena hanya orang yang beriman kepadaku lah yang imannya kuat, lah dia yang mau berpuasa. Karena yaitu tadi tidak bisa dilihat oleh siapapun. Panjenengan sekarang kelihatan puasa, tapi nggak tahu saya minum di belakang kan nggak tahu Pak Rifai. Lihat tampaknya kan segar sekarang ya. Mulutnya bibirnya merah, bibirnya merah seperti itu. Jadi seperti orang yang tidak puasa. Orang tidak puasa. Dan panjenengan nggak puasa pun kan tidak ada orang yang tahu, kecuali hanya Allah yang tahu. Allah dan panjenengan yang tahu bahwa panjenengan itu berpuasa. Mungkin itu Bu ada. Terima kasih Pak Rifai. Ternyata ada 4 golongan pemirsa yang dirindukan oleh surga. Semoga pemirsa di rumah dimanapun Anda berada, ini orang-orang yang dirindukan surga. Amin. Tadi yang pertama orang yang selalu membaca Al-Quran, kemudian orang yang menjaga lisannya, kemudian memberi makan orang yang lapar, kemudian berpuasa di bulan Ramadan. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Rifai memberi manfaat bagi kita semua, Pak. Amin, amin. Saya Lulu Anwaliyah undur diri. Sampai jumpa di podcast Kesengsem MTSN 4 Banyuwangi edisi Ramadan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baru saja Anda menyaksikan podcast Kesengsem MTS Negeri 4 Banyuwangi edisi Ramadan.